2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halo guys, kembali lagi sama gue, Zara Satosa. Gimana nih kabar teman-teman? Baik-baik aja kan selama pandemi? Ya mungkin meskipun kita udah tahu nih kan Bapak Presiden Republik Indonesia akhirnya udah menjadi pelopor penerima vaksin dari COVID-19 pertama teman-teman. Yeay! Ya mungkin aja nih. Semoga aja COVID cepat kelar, biar cepat offline, biar cepat-cepat bisa ketemu teman, ketemu keluarga di luar sana, bukan bisa, main bebas bisa, ngobrol gak ke masker bisa. Ya pokoknya pingin deh kayak semua tuh kembali normal lagi gitu guys. Gue kan juga udah ngalamin kuliah di DKV atau desain komunikasi visualnya kan juga udah 1 semester. Dan gak kerasa loh teman-teman, 4 bulan, tahu-tahu UTS udah kelar, UAS udah kelar, tahu-tahu gue udah mau masuk ke semester 2 aja. Dan dari udah lewatin 1 semester, tentunya udah banyak banget nih cerita atau up and down dari masa kuliah gue di semester 1 ini. Karena itu, gue juga udah sempat bikin poll di personal IG gue, yakni @zanintosra, yang mungkin linknya bisa kalian di description box. Dan disitu akhirnya sesuai request dari teman-teman, akhirnya gue mau bawain tema video ini adalah hal-hal yang mungkin lo rasain ketika masuk ke desain komunikasi visual. Ya mungkin ini sifatnya subjektivitas. Jadi kalau seandainya mungkin ada teman-teman yang udah kuliah nih, yang udah lihat dan ngerasa beda dari yang gue alamin sama yang kalian alamin, jadi ya dimaklum aja sebagai titik pembeda. Kayaknya gak usah lama-lama lagi deh. Jadi sekarang let's get into it. Jadi yang pertama, kalau seandainya lo di kafe, lo nanti bakal ngerasain yang namanya seret. Seret itu bukan seret kayak lo kurang minum, kurang dahaga, atau nggak pingin es segala macam, bukan. Tapi seretnya ini tuh seret duit, seret dimana lo nanti bakal banget yang ngerasain namanya deres sama pengeluaran. Apalagi nih kalau seandainya nanti kalian masuk di kafe di semester 1 tuh bener-bener banyak banget namanya lo bakal butuh yang namanya beli art supplies yang manualan, kayak misalnya beli cat, beli pensil, beli penghapus, beli penggaris, beli busur, yang berbagai jenis lah mungkin, ditambah juga kertasnya A3, A4, untuk A2, A0 segala macam ya. Terus ya mungkin bahannya juga beda, kayak kertas gambar biasa, kertas kanvas, kertas watercolor, ditambah kalau seandainya udah revisian nih, kalau seandainya warnanya gak akurat, bisa aja kita dianggap kayak, lo gak peka banget sama warna. Dosennya kasar ngomong kayak gitu, dan ya udah mau gak mau beli cat lagi, beli yang buat pewarnanya lagi. Jadi gak ada alasan buat TKV buat gak ngeluarin duit. Belajar berhemat ya, dan jangan kebanyakan jajan. Ditambah juga satu lagi, karena lu sama lagi gue, halo, ya ini dia laptop gue yang sebenarnya dipakai buat kuliah. Ya kenapa gue beli laptop gaming sekalian? Karena gue pingin biar tetap bisa gaming dan juga tetap bisa kuliah secara bersamaan. Dan dimana kan kuliah kan juga nanti kalau saya udah nemuin 3D design, yang misalnya mungkin yang video editing atau foto editing atau digital art juga, ini kan memang masih pakai device yang cukup mumpuni kan secara spesifikasi. Jadi ya gue sekarang aja nih belinya yang spek tinggi sekalian, tapi yang penggunaan itu bisa bermacam-macam. Nanti ketika kalau seandainya kalian mau beli laptop itu tuh gak bisa sembarangan. Gak cuma masalah merek yang mumpuni atau enggak, gaming atau enggak, bukan itu, tapi dari kebutuhan speknya, mungkin dari graphic cardnya, mungkin dari jumlah RAM-nya. Ya mungkin aja pas lagi kalian beli ada bagian-bagian atau perintilan yang masih kurang dan perlu kalian beli lagi secara luarannya. Jadi ya mau gak mau nabung lagi, beli lagi, nabung lagi, beli lagi. Biar apa? Biar enak kuliahnya. Yang kedua, lo nanti bakal ngerasain yang namanya stres. Kalau lo tahu, kan DKV ini kan termasuk salah satu jurusan yang praktek kan. Nah makanya nanti ketika lo nanti nyebur ke dalam dunia DKV, itu tuh bakal sering-sering ngelakuin praktek menggambar, apalagi salah satu yang mungkin sifatnya masih manualan gitu kan teman-teman. Udah mah gambarnya banyak, habis itu banyak banget art supplies yang udah perlu lo beli buat mengakomodasi atau mungkin menjadi sarana buat pengerjaan dari hasilnya. Dan jumlah tugas satu juga yang gak main-main gitu loh teman-teman. Bener-bener sebanyak itu guys, kayak mau meninggal gitu loh banyak jam sekarang sih. Ya mungkin kalau seandainya dari lo pada ada yang sifatnya perfeksionis nih, ya lo bakal siap-siap aja stres. Orang yang gak perfeksionis aja udah stres, gimana yang udah perfeksionis? Karena ya kan kalau perfeksionis kan dituntut buat benar-benar apa tuh perfect buat. Sebenarnya jadi perfeksionis tuh bagus, tapi make sure buat tetap ngatur kadar atau kualitasnya. Jadi biar tetap ngekendaliin dari si stresan kita gitu loh.
bagusnya lagi kita nggak perlu perfeksionis, tapi kita mesti punya prinsip dimana kalau seandainya mau berkembang, kita harus punya prinsip agar berkembang dari tugas per tugas. Gampangnya begitu. Jadi ya mungkin lo di tugas yang pertama lo baru bisa kayak art style yang dari lo bawa dari SMA misalkan, terus tugas yang kedua lo mungkin bisa buat itu menjadi lebih halus, terus tugas yang berikutnya lagi lo bisa buat menjadi mungkin bisa lebih realis kah, atau mungkin bisa lebih vivid atau lebih berwarna, dan mungkin bisa lebih eye catching dan menarik dan sebagainya. Ya mungkin kalau seandainya lo juga yang ada yang sifatnya pungutan, siap-siap kayak juga nanti di sini makin stres, karena nanti kalau di DKV tuh mungkin aja nih tugas bakal datang ketika mood lo gak sampai. Kalau seandainya kita nunggu mood, tahu-tahu nih moodnya nyampainya pas lagi mau deadline, ya udah kita jadinya mau gak mau masih gadang, mesti ngeluarin waktu lebih banyak, dan itu malah justru ngebikin lo lebih stres, apalagi kalau lo terlalu banyak nunda akibat ngikutin mood lo gitu. Jadi karena lo sebagai pengendali dari otak lo dan individu lo harus bisa buat ngarahin gimana sih biar gue tuh gak stres gitu. Mungkin lo sarannya biar gak stres itu bisa aja dengan lo ngasih motivasi ke diri sendiri, atau ngasih goal jangka pendek aja. Gue punya temen dimana kalau dia tuh kalau kelar duluan itu tuh alasannya tuh unik teman-teman. Jadi kalau gue ditanya sih, gue tanya kayak gini, coy, kok lo kalau nugas kayaknya cepet banget sih kelarnya? Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya gue bukan jago atau gimana lo, gue cuma pengen tidur. Akhirnya teman gue tuh ya udah, jadinya tetap bisa ngendaliin dari waktunya, tetap bisa kontrol tidur yang baik gitu loh. Karena gue punya stress control, punya mood management dan time management yang baik, yang itu bakal nge-influence keseluruhan dari kebiasaan lo sehari-hari gitu loh. Terus yang ketiga, lo nanti bakal ngerasain yang namanya sulit. Terus ngapain nih? Ya sulit dari misalnya kayak mata kuliah. Lo bakal nemuin beberapa mata kuliah yang gak bisa lo pahamin ketika lo masih di otak SMA. Ya mungkin kasarnya kayak lo di SMA belum dapet lah saya mata kuliah itu. Dan gue nemuin berbagai macam orang ketika bereaksi ngehadapin hal kayak begitu. Ada yang mungkin tipe kayak gue, oh siap, yaudah gue kerjanya sebisa gue, gak ngerti tinggal tanya. Ada juga mungkin siap-siap aja nih, iya tapi kerjanya belakangan. Ada yang mungkin pas lagi udah nemuin tugas kayak, duh, gue gak ngerti nih, gimana? Udah rempong lah bahasanya. Ada juga yang kayak udahlah, udah gak peduli aja sama kuliah. Gimana kita ngadepin si kondisi kuliah yang sulit ini gara-gara tugas-tugas itu tuh kembali lagi ke kita lah teman-teman. Karena mind is our power. Jadi kalau seandainya kalian mau bisa ngikutin atau menyesuaikan sama kuliah, biar kalian enak kuliahnya, mas kalian juga masih bisa yang namanya keluar dari zona nyaman gitu. Karena kalau kelamaan duduk nyaman, ya kalian kapan majunya. Terus kita lanjut, lo bakal ngerasain yang namanya suntuk. Suntuk kan ya asalnya dari kata semalam suntuk. Jadi bener-bener kita kasarnya kita sebut sebagai deadline. Atau mungkin gak deadline deh, begadang lah. For some moment mungkin gue atau mungkin lo sebagai siswa DKV juga pasti ngerasain yang namanya kurang tidur gara-gara begadang. Jadi mungkin ada yang begadang gara-gara emang udah deadline-nya mepet, atau mungkin ada juga deadline-nya yang kalau gue pribadi sebenarnya deadline-nya masih jauh nih, tapi kalian tuh pengen cepat. Ya mungkin bahasanya masih ambis lah ya. Jadi mau kelar secepat mungkin, mau deadline mau enggak, ya lo gadang, lo kelarin secepatnya juga. Jadi ya pas lagi udah pagi di hari esoknya tuh udah ngerasa, karena sangat tuh gitu sih teman-teman, apalagi kalau seandainya lo pada agak terbiasa sama yang namanya gadang. Jadi nanti ke depannya ini gak cuma tugas yang bisa kerjain dalam jangka pendek atau jangka panjang, tapi nanti beberapa fase ke depan mungkin gue ngerasa bakal ada lagi tugas-tugas yang mungkin lebih banyak lagi ngeluarin waktu. Jadi kalau seandainya kalau yang udah jago buat begadang, selamat. Kalau seandainya belum jago begadang, ya biasain aja sih, tapi jangan sering-sering, nanti penyakitan lo. Lanjut, sabar di sini adalah misalnya nih lo udah ngerjain tugas lama, udah besok nih capek-capek, terus sampai situ udah ngulasin banyak banget tenaga, ide, konsep dan segala macam tuh dipadukan dan lo buat sedemikian rupa, terus akhirnya lo udah semangat nih, gue pede nih mau ke dosen. Pas lagi dosen bilang, ya maaf nih masih kurang pas sama konsep A, B, C, kurang pas sama selera saya. Ya mungkin beberapa orang ada yang mungkin reaksinya ada ke WA, Korea mau ngulang deh, aja kayak, duh ngulang gak ya. Ada juga yang reaksinya kayak, wah Jai, lu gak salah nih, kayaknya
gue masih tetap evaluasi nih biar lumayan gede lah. Tapi gak apalah, gue jadi tahu nih kira-kira poin gue yang salah di mana. Jadi kenapa gue gak ulang? Kalau saya kayak nemuin dari dosen atau mungkin rasanya kayak ngeliat tugas tuh kayaknya lama banget kelarnya gitu. Dari situ tugas kita adalah biar tetap bisa sabar sama diri sendiri gitu. Break pasti ada, berhenti pasti ada. Jadi dengan waktu yang kita punya, mending kita maksimalin aja lah. Dengan salah satunya adalah tetap sabar, tetap tenang, karena lo pasti bakal dapetin hak yang bakal dapetin ketika lo udah ngeselesai kewajiban lo. Terus nanti kalau misalnya kalian udah masuk di kafe, nanti kalian bakal ngerasain yang namanya sunset. Kenapa nih teman-teman? Karena gini, yang gue alamin adalah karena gue fokus banget sama yang namanya kuliah, nugas, proyekan, dan lain-lain. Makanya gue banyak ngeluangin waktu buat ngurung di kamar karena ngerjain itu semua. Ya makanya gue jadi kurang punya konteks sama keluarga, punya konteks juga sama temen. Tapi meskipun kayak begitu, kayak kita mungkin jadi kurang aja dari jumlah quality time-nya. Tapi masih kita ingat juga bahwa mereka bersyukur tetap bisa mendukung kita di belakang kita. Ya meskipun efeknya tuh gak bisa kita rasain secara langsung dengan kita ketemu mereka di Q time gitu kan. Terus teman-teman kita yang juga nge-support kita juga mungkin pasti tetap ada yang nge-support kita dari belakang. Dan ditambah lagi kalau gue pribadi, gue ngerasa teman-teman gue sendiri itu benar-benar orang-orang yang ngelagain banget ketika gue ngadepin susah-susahnya kuliah. Karena gue ngerasa ketika gue udah masuk kuliah, gue jadi ngerasa kalau gue tuh berjuang tuh gak sendiri gitu loh. Gue jadi seneng bareng-bareng, susah bareng-bareng sama teman-teman kuliah gue. Jadi ya kita jadinya ngerasain itu sama-sama gitu loh. Dan makanya itu justru jadi elemen yang empowering gue dari depan. Jadi ya gue bersyukur gue nemuin orang-orang yang sesuportif itu di DKV. Dan lo mungkin juga bakal nemuin juga. Makanya gue sempat sebutin juga di video yang sebelumnya, anak DKV itu ramah dan supel. Ya makanya biar bisa nemuin teman kayak gitu, ya lo makanya banyak-banyak gaul deh, banyak-banyak ngebawa sama teman-teman di online maupun offline lo. Nanti lo pasti bakal nemuin kayak pengalaman atau hal-hal yang mungkin gak pernah lo dapetin sebelumnya, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang mungkin bisa lo dapetin dari teman-teman lo. Jadi itu dia, gaul tuh penting, dan apalagi nanti kalau misalnya udah kuliah, kemampuan buat sosialisasi itu lo bakal butuhin lo teman-teman. Nah, dari semua upside dan downside yang gue alamin ketika gue kuliah di DKV, gue tetap suka teman-teman. Suka karena apa? Suka sama jurusannya. Karena apa? Jurusannya ini tuh yang gue pilih itu benar-benar adalah jurusan yang gue pure dari pilihan gue pribadi, bukan dari pilihan orang tua, bukan dari apapun itu pengaruhnya. Dan ditambah juga gue benar-benar ngulikin sendiri, dan gue udah meyakinkan ini sesuai dengan minat dan bakat gue. Ya jadi ketika gue juga udah punya alasan yang jelas kenapa gue masih pilih DKV, ya akhirnya gue masuk ke jurusan yang gue harapkan gitu loh. Dan makanya after effect dari itu, gue ngerasa buat ngerjain kayak tugas itu gampang, buat nemuin mood lagi juga gampang, ngerjain tugas juga enjoy, dan banyak hal lain yang gue suka dari DKV. Makanya itu, nentuin sesuatu secara passion dan nemuin minat dan bakat kita segera, itu tuh hal yang banget krusial di segala bidang kehidupan yang manapun. Mau kuliah, mau kerja. Ya makanya buat adik-adik yang mungkin yang masih cari jurusan nih, nanti ketika kalian udah suka sama jurusannya, pasti kalian bakal ngerasain namanya kuliah tuh udah gak ada beban. Ya meskipun kalau misalnya mood swing itu wajar, atau mood capek itu wajar, stres itu wajar, tapi dengan time management yang cukup, dengan istirahat yang cukup, pasti lo tetap bisa ngerasa enjoy aja sih ketika kuliah. Ditambah lagi dengan sesuai minat, wah itu pasti lebih ngenakin lagi sih. Dan lo udah gak ada regret dan gak ada keraguan dari jurusan yang lo pilih. Yakin deh, trust me. Kunci dari kuliah itu paling gue cuman bilang adalah biar kita tetap stay motivated dan tetap keep on track sama yang kita pilih. Jadi biar kita tuh fokusnya gak kebagi-bagi, adanya fokus dan adanya keep on track, nanti bakal ada tuh perkembangan signifikan yang bakal kita dapetin ke depannya. Meskipun kalau kuliah online kayak begini, banyak banget poin interaksi yang hilang. Kayak misalnya kita gak bisa ngerasain asis langsung dari dosen, atau mungkin gak bisa ketemu langsung sama teman-teman kampus, tugas-tugas yang susah, dan kondisi yang mungkin dan lo bakal rasanya kayak nyerah dan gak mau lagi lanjutin kuliah karena terlalu capek. Ingat, semua tuh pasti diciptain karena ada tujuannya. Mau bagus, mau jelek, pasti bakal ada sisi bagusnya. Makanya pastiin buat diri lo buat ngeliat sesuatu
dari sisi terangga dulu. Biar kita tetap bisa motivated, biar kita tetap bisa semangat buat ngejalanin apapun yang udah sebagai kewajiban kita. Dan yang jelas, istirahat itu perlu. Break, rest, itu tetap benar-benar jadi hal yang krusial. Dengan kita ngambil waktu buat istirahat, siapa tahu nih, kita istirahat malah jadi batu loncatan buat kita semakin maju ke depannya. Kayaknya buat video kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Mungkin nanti kedepannya gue bakal cerita lebih banyak lagi dari gimana sih gue ngadapin dunia DKV sampai beberapa tahun ke depan. Semoga juga nih buat adik-adik yang lagi udah nyiapin UTBK dari sekarang, biar nanti bisa dapetin yang insya Allah hasilnya itu yang bisa diharapkan. Dan juga yang mungkin masih nyiapin SNMPTN, semoga aja keterima di PTN yang diinginkan. Yang mungkin yang kalau seandainya ada yang gak mau ngambil PTN, PTS pun fine-fine aja. Yang penting bisa dapat PTS yang diharapkan juga. See you in the next video. Thanks for watching. Dan tolong tunggu gue di video-video yang lebih asik berikutnya. Bye!